Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Imron Rosyadi Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknik informatika dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alifah, NIM 04 yang akan bertugas sebagai moderator. Saya yang akan membimbing jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok saya dari kelompok 3 yaitu Septia Dewi Nanlohi, NIM 03, Muhammad Solehuddin, NIM 10, dan Nanda Septian Zain, NIM 32. Baik, saya selaku moderator akan membacakan urutan presentasi kali ini. Di antaranya, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi yang akan dilanjut dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Untuk yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka presentasi pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Untuk yang kedua adalah penyampaian materi. Kepada pemateri kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Database. Database terdiri dari dua panggalan kata yaitu data dan base yang artinya berbasiskan pada data. Tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau relation, disusun menurut aturan tertentu secara logis, sehingga menghasilkan informasi. Next. Database definisi para ahli. Yang pertama, menurut CJDET, database adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Data input adalah data yang masuk dari luar sistem. Data output adalah data yang dihasilkan sistem. Data operasional adalah data yang tersimpan pada sistem. Yang kedua, menurut Jordan C. Everest, koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi atau shared, terdefinisi secara formal dan dikontrol terpusat pada organisasi. Yang ketiga, menurut Tony Fabry, sebuah sistem file-file yang terintegrasi yang mempunyai minimal primary key untuk pengulangan data. Yang keempat, menurut SATRE, koleksi data-data yang saling berhubungan mengenai suatu organisasi atau enterprise dengan macam-macam pemakaiannya. Next. Fungsi database. Yang pertama yaitu mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Next. Database Management System atau juga disebut DBMS. Yang pertama yaitu Operational Database, Analytical Database, Data Warehouse, Distribute Database, End User Database, Real-Time Database, Document Oriented Database, In-Memory Database, Database Hypermedia Web, External Database, dan Relational Database. Next.
Manfaatnya yaitu yang pertama, kecepatan dan kemudahan, multi-user, keamanan data, penghematan biaya perangkat, kontrol data terpusat, dan mudah membuat aplikasi. Berikut ini adalah contoh beberapa perangkat lunak yang sering digunakan. Yang pertama ada SQL, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, NoSQL, Mongo Database, Oracle Database, dan Firebird. Yang pertama, kita akan membahas tentang SQL atau Structured Query Language yang termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System yang rilis pertama pada tahun 1986. Sejarahnya berawal dari artikel seorang peneliti dari perusahaan IBM bernama Johnny Oracle yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional, juga pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut pada tahun 1970. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL, tetapi karena permasalahan hukum, IBM pun merubah menjadi SQL. Fungsi dari SQL adalah dapat memanipulasi dan mengakses database, lalu mampu untuk mengeksekusi query, dan dapat mengatur hak akses user. Lalu ada beberapa perintah dasar dari SQL. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, yaitu ada create, alter, rename, drop, dan show. Lalu yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, yaitu insert, select, update, dan delete. Yang terakhir ada DCL atau Data Control Language, yaitu ada grant, revoke, commit, dan rollback. Yang kedua, kita akan membahas MySQL, juga termasuk dalam Relational Database Management System yang menggunakan bahasa SQL untuk mengelola sistem basis data secara terstruktur. Rilis perdana pada tanggal 23 Mei 1995, merupakan perangkat lunak gratis di bawah GPL, tetapi juga menjual di bawah lisensi komersial. Fungsinya memudahkan pengguna dalam mengakses data dalam bentuk string dan dapat diakses secara personal maupun publik di website. Kelebihan dari MySQL yang pertama bersifat open source, mendukung penggunaan multi-user, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain, sajian tipe data yang bervariatif, struktur tabel cenderung fleksibel, sistem keamanan yang telah terjamin, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar, dan perangkat lunaknya portable. Kekurangannya, kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Technical support yang masih kurang mendukung, dan kurang mendukung juga untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Selanjutnya adalah PostgreSQL, termasuk RDBMS yang disebarluaskan secara bebas menurut perjanjian lisensi BSD, berjalan pada platform Linux dan ada sejak tahun 1986. Sejarah awal PostgreSQL itu berawal dari sebuah proyek penelitian dari University of California di Berkeley, dipimpin oleh peneliti basis data Michael Stonebraker yang terkenal pada saat itu. Berusaha untuk memperbaiki prototipe sebelumnya dengan nama Ingress. Fitur dari PostgreSQL yang pertama hadir dengan sistem pemberitahuan penerbitan berlangganan sederhana berbasis topik, pemulihan point in time, table space, replika asinkron, save point, backup online, perencana atau pengoptimal permintaan canggih, dan write ahead logging untuk toleransi kesalahan.
Kelebihannya, dia gratis, aman, dan bisa direplikasi. Untuk kekurangan, masih ada file yang berantakan, tidak mendukung selectable store procedure, juga kurang cocok untuk penggunaan web. Lalu ada Microsoft SQL Server, sebuah RDBMS produk Microsoft yang rilis tahun 1989 dengan bahasa query utamanya Transact SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANC atau ISO. Sejarah dari Microsoft dimulai dari kode SQL Server asli itu dikembangkan pada tahun 1980-an yang membangun perangkat lunak untuk berjalan di sistem Unix dan platform komputer mini. Sybase, Microsoft, dan Aston Tate Corp yang merupakan vendor terdepan dari database PC bekerja sama untuk menghasilkan versi pertama dari Microsoft SQL Server yang dirancang untuk sistem operasi OS 2. Kelebihannya, bekerja dengan sangat baik pada OS Windows segala versi, dapat membuat clustering data, pengendalian database secara terpusat, dapat melakukan backup database, memiliki fitur recovery dan restore data. Untuk kekurangannya, hanya bisa digunakan di OS Windows saja. Harga belinya juga mahal, bahasa pemrograman yang terbatas, kurang cocok pada database skala besar. Selanjutnya ialah NoSQL. Diidentifikasikan dengan tidak mematuhi aturan pada model RDBMS yang banyak digunakan untuk kebutuhan penyimpanan data yang sangat besar. Macam-macam NoSQL ialah NoSQL Key Value, yang kedua NoSQL Document Store, yang ketiga NoSQL Column, dan yang terakhir ada NoSQL Graph. Kelebihan dari NoSQL sendiri ialah mempunyai skalabilitas yang elastis. Data yang banyak bisa ditangani dengan mudah oleh NoSQL. NoSQL lebih murah karena tidak memerlukan tempat penyimpanan yang banyak atau skalabilitas horizontal. Skemanya tentu dinamis. Auto-sharing database akan secara otomatis terbagi ke dalam beberapa server. Replikasi berfungsi untuk mencegah kegagalan sistem apabila salah satu server mati. Kekurangan NoSQL sendiri ialah kurang reliable karena tidak menggunakan ACID, susah dalam perawatan, masih belum stabil karena NoSQL masih tergolong baru. Read time membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya ialah MongoDB. Rilis perdana pada tahun 2009, diklasifikasikan sebagai basis data NoSQL. Sejarahnya ialah pertama kali dikembangkan oleh perusahaan asal New York City, 10 Gen, sekarang MongoDB Integrants, pada Oktober tahun 2007 sebagai platform yang direncanakan sebagai produk jasa. Perusahaan bergeser ke model pembangunan sumber terbuka pada 2009 dengan 10 Gen menawarkan dukungan komersial dan layanan lainnya. Sejak itu, MongoDB telah diadopsi sebagai perangkat lunak back-end oleh sejumlah situs dan layanan. Kelebihan dari MongoDB sendiri ialah performa lebih cepat, pengelolaan lebih mudah, mampu menampung banyak data bervariasi, mengelola query lebih baik, skalabilitas sesuai dengan kebutuhan, memperbarui skema data tanpa downtime, dan bisa digunakan dengan gratis. Kekurangan dari MongoDB sendiri ialah tidak mendukung transaksi, menggunakan banyak memori, ukuran data terbatas, masalah dalam pengindeksan. Berikutnya ialah ada OracleDB. OracleDB adalah salah satu relation database management system buatan Oracle Corporation. Kelebihan dari OracleDB ialah menawarkan skalabilitas transaksi data yang lebih besar dibanding RDBMS lainnya, terlebih lagi saat menjalankan perintah dengan memori dan CPU menjadi sangat besar. Menggunakan teknologi clustering untuk menyeimbangkan penggunaan seluruh resource pada server. Memiliki sistem keamanan yang cukup baik tanpa harus men-setting berbagai macam hal dan mendukung banyak sistem operasi. Kekurangan dari OracleDB sendiri ialah Oracle Database memiliki harga yang tergolong sangat mahal. Itulah yang membuat jarang digunakan pada proyek berskala kecil. Sumber pembelajaran dan dokumentasinya pun sangat kurang. Dan
Yang terakhir ialah karena database ini memiliki lebih sedikit tenaga ahli dibanding pesaingnya. Hal ini membuat harga perawatan servernya pun menjadi lebih mahal. Dan yang terakhir ialah ada Fairbridge. Fairbridge adalah salah satu aplikasi RDBMS yang bersifat open source yang dikembangkan dan versi Interbase 6.0. Kelebihan dari Fairbridge ialah kemudahan instalasi, gratis atau tidak berbayar, memiliki fitur standar yang lumayan lengkap, atau storage prosedur favor trigger. Dibangun dengan arsitektur multigenerasi, database hanya satu file atau multi-spawn file, memiliki fitur embedded server, dan dukungan pada banyak platform seperti Windows, Linux, Unix, Solaris, Mac OS, dan lainnya. Berikutnya ialah footprint yang kecil dan dukungan pada UDF. Kekurangan dari Fairbridge sendiri ialah penggunaan Fairbridge relatif sedikit, dokumentasi buruk, learning surface yang relatif curam. Inilah 5 database yang terpopuler, sumbernya dari dbengines.com. Berdasarkan hasil presentasi tadi, yang dapat saya simpulkan yaitu basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data. Tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan, yakni relation, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga dapat menghasilkan informasi. Untuk mengelola data, mengambil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan dan dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut database management system. Penggabungan database management system dengan basis data akan membentuk satu kesatuan yang disebut sistem basis data. Komponen dasar dalam pembuatan basis data dengan adanya data, hardware, software, dan user. Istilah-istilah dalam basis data juga kita tahu yaitu enterprise, entitas, atribut, nilai data, kunci elemen data, dan record data. Untuk sesi tanya jawab ini, kepada para audiens yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaannya pada kolom komentar. Demikianlah presentasi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.